Paradoks Pancasila, halaman 106 sampai dengan 108. Pancasila adalah sebuah konsep paradoks positif, bukan paradoks sebagai sebuah negasi. Konsep Pancasila yang sekarang adalah konsep modern, yang menilai paradoks sebagai negasi. Akibatnya Pancasila hanya hiasan bibir belaka. Dimulai tahun 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Yamin mempersoalkan filosofi negara yang akan dibentuk. Pada waktu itu rumusannya amat sederhana, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Bahkan kedudukan ketuhanan ditaruh sebagai sila kelima, bukan pertama. Tetapi dalam perkembangannya, rumusan Pancasila dipasang dalam konsep modernis, sehingga konsep paradoksnya semakin kabur. Persoalannya, kelima sila itu hubungannya bagaimana satu sama lain. Pancasila itu satu entitas, bukan lima, meskipun terdiri dari lima pokok, yang kalau kita perhatikan justru saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi, dasar negara itu mau demokrasi atau sosialis, mau nasionalis atau global, atau sebenarnya hanya satu entitas saja, yakni negara ketuhanan? Bagaimana sistem hubungan antara kelima sila tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dipahami secara rasional? Penerimaan kita sekarang adalah bahwa Pancasila itu merupakan kumpulan urutan sila, sila yang pemahamannya campur aduk seperti gado-gado. Inilah tabiat buruk bangsa ini, yaitu suka mengkoleksi nasihat-nasihat dari berbagai sumber tanpa menukik pada asas dasarnya. Bangsa ini gemar sekali kedangkalan. Terima saja semua nilai yang kita anggap positif, lalu hafalkan dan hubung-hubungkan sendiri. Itulah makna Pancasila kita sekarang ini, kumpulan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh bangsa, dan lain-lain yang membingungkan kalau dijadikan satu keseluruhan. Itulah sebabnya ketuhanan yang Maha Esa kemudian ditafsirkan sebagai agama. Kalau benar bahwa Pancasila itu bersumber dari kebudayaan nenek moyang Indonesia, dan telah berlaku sejak zaman dahulu kala, maka konsep dasarnya adalah paradoks. Bahwa ini lima itu tunggal dan tunggal itu bisa tiga, bisa lima, bisa delapan, astabrata, bisa 33. Kelihatan satu padahal dua. Nampak dua sebenarnya satu. Dwi tunggal abadi kita. Mangerwa, kata Tantular. Dualistik antagonistik sekaligus komplementer. Itulah sebabnya rumusan asalnya amat sederhana dan mendasar. Negara ini didasarkan atas demokrasi, kebebasan, tetapi sekaligus juga sosialistik, keterikatan. Didasarkan pada kebangsaan, kelokalan, sekaligus juga keuniversalan, global. Persoalan global lokal sebenarnya sudah ada sejak Pancasila ada. Dan hasil dari seni perpaduan paradoks itu adalah keesaan yang bernilai transenden, yang kita sempitkan dalam pengertian Tuhan. Cara berpikir modern yang hanya mengenal kebenaran tunggal dari segala dualisme, akhirnya luput menangkap pemikiran paradoks semacam itu. Itulah sebabnya Pancasila lalu menjadi semacam gado-gado dari hal-hal yang paling baik. Pancasila itu berarti lima secara harafiah, bukan lima paradoks yang bermakna tunggal. Lalu apa arti Dwi Tunggal, Tritunggal, Pancasila, Mancapat Kalimo Pancer, Tigo Tungku Sajarangan, Dalihan Nantolu? Konsep kebenaran paradoksal Indonesia ini, dengan bagus sekali dirumuskan dalam keropak 422 yang berhuruf Sunda Lama dan bahasa Sunda Lama. Bunyinya, aku adalah kau sebagai aku, atau aku adalah dia sebagai aku. Maka paradoks Pancasila dapat dibaca sebagai lokal adalah global sebagai lokal, global adalah lokal sebagai global. Kebebasan adalah keterikatan sebagai kebebasan, keterikatan adalah kebebasan sebagai keterikatan. Yang partikular adalah universal sebagai partikular, dan universal adalah partikular sebagai universal. Buah dari seni paradoks tadi adalah sesuatu yang baru, segar, belum ada sebelumnya, yang di luar semuanya, yang mengatasi semuanya, yakni sesuatu yang transenden. Itulah esa yang sejati. Karena esa itu paradoks, maka kebebasan mengandung keterikatan, kasih sayang mengandung ketegasan, keserakahan kapitalisme mengandung kedermawanan sosialistik,
yang tremendum itu fascinosum, menakutkan dan mempesona sekaligus, yang tunggal itu mengandung yang banyak, politik terbuka itu mengandung ketertutupan, otonomi itu mengandung sentralisasi, banyak partai itu satu tujuan, ramah tamah itu kelugasan sekaligus, bineka itu eka dan eka itu bineka. Dalam cara berpikir ini, kejaran Pancasila itu adalah eka, esa. Dan esa itu mengandung dualisme-dualisme yang harus dicari titik temunya. Jadi dinamikanya sentripetal, memusat, membikin pancer, menciptakan yang tunggal itu. Dari realitas mencapai kualitas. Atau sebaliknya, yakni dinamika sentrifugal, dari kualitas nilai tertentu disebarkan dalam segala yang dualistik itu. Konsep Pancasila itu membela kehidupan, merangkul semua yang ada. Kenyataannya, dunia ini selalu dipenuhi oleh hal-hal yang saling bertentangan. Cara berpikir modern yang linear adalah, matikan musuhmu kalau kamu mau hidup. Yang lain itu tak punya hak hidup. Yang boleh hidup itu hanya yang menang. Kebenaran itu tunggal, yakni kebenaran milik si pemenang. Karena kita ini Pancasila modern, maka kita tak henti-hentinya bertengkar saling meniadakan. Ternyata praktek Pancasila itu malah dilakukan oleh negara-negara yang tidak Pancasila. Partai-partai boleh berbeda konsep, tetapi target akhirnya tetap sama, yakni kesejahteraan bangsa dan negara. Kesetiaanku pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negaraku memintanya, kata negarawan Inggris. Pancasila adalah sesuatu yang being sekaligus juga becoming.